Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, Prodi PGSD 7B. Di sini saya akan menampilkan seminar daring mini saya mengenai proposal penelitian tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter anak pada mata pelajaran PKN di SD Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai. Adapun bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pendidikan adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kualitas pribadi maupun bangsa dan negara pada umumnya pendidikan ditentukan oleh kualitas proses pendidikannya. Sehingga mata pelajaran PPKN adalah suatu bidang pelajaran yang membicarakan atau menitik beratkan pada pemahaman dan penghayatan akan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pendidikan PKN yang merupakan pengejawatan dari tujuan pendidikan nasional. Dengan kata lain, bahwa pelajaran PPKN secara garis besarnya memberi isi kepada tercapainya pendidikan nasional. Pendidikan adalah proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. Apa adanya kondisi objektif anak, keadaan anak dengan segala potensi, kemampuan, sifat, dan kebiasaan. Sedangkan bagaimana seharusnya itu adalah suatu kondisi yang diharapkan terjadi pada diri anak berupa perubahan tingkah laku dalam aspek cipta, rasa, dan karsa maupun karya yang berlandasan dan bermuatan nilai-nilai yang dianut. Pengaruh lingkungan sekolah berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik ketika seorang guru tidak mengetahui karakter setiap anak didiknya. Selain itu, pengaruh teman juga sangat mempengaruhi dalam mencari jati diri sendiri. Dalam hal ini, seorang guru harus bisa mengetahui karakter setiap siswa agar dapat memenuhi bakat dan minat dalam diri anak. Maka, seorang guru harus berinteraksi dengan anak didiknya agar dapat mengontrol kenakalan anak didiknya antar teman. Sedangkan usaha untuk mengatasi dampak negatif dari teman yaitu harus pintar mengontrol diri supaya tidak terjerumus pada kenakalan remaja. Pada mata pelajaran PPKN banyak materi-materi tentang moral yang dapat ditanamkan pada anak didik kita. Anak-anak yang berada di lingkungan sekolah, pada saat mereka kita ajarkan mata pelajaran PPKN, tentunya kita bisa menanamkan kepada mereka bagaimana cara mereka agar bisa memfilter diri mereka untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa merugikan diri mereka sendiri. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Anak pada mata pelajaran PPKN di SD Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, dan Kelurahan Binjai. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter anak pada mata pelajaran PKN di SD Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai. Faktor-faktor apa saja yang terdapat pada pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter anak pada mata pelajaran PKN di SD Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai. Adapun tujuan penelitian tersebut, yang pertama untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter anak pada mata pelajaran PKN di SD Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang terdapat pada pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter anak pada mata pelajaran PKN di SD Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat secara teoritik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter anak. Yang kedua, ada manfaat secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi SD Taman Harapan agar dalam pembentukan karakter anak lebih ditingkatkan untuk menanamkan nilai karakter atau moral. Masuk ke bab 2, bagian kajian pustaka. Adapun konsep lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri dari dua kata, yaitu lingkungan dan sekolah.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Pengertian lingkungan sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Menurut UU 2004-218, sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan, seperti yang dikembangkan bahwa karena kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep pembentukan karakter. Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Karakter memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Karakter adalah siapa dan apakah kamu pada saat orang lain sedang melihat kamu. Yang kedua, karakter merupakan hasil nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Yang ketiga, karakter bukanlah reputasi atau apa yang dipikirkan orang lain terhadapmu. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan karakter. Unsur dalam pembentukan karakter. Yang pertama ada unsur dalam pembentukan karakter. Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena pikiran di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Yang kedua ada proses pembentukan karakter. Secara alami sejak lahir sampai berusia 3 tahun atau mungkin hingga sekitar 5 tahun, kemampuan menalar seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran bawah sadar masih terbuka dan menerima apa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalamnya. Yang ketiga ada faktor keluarga. Keluarga merupakan faktor penting dalam pembentukan karakter, khususnya itu ayah, ibu, kakak, adik, ataupun abangnya. Karena pembentukan karakter anak dimulai dari keluarganya sendiri. Yang keempat, ada peran sekolah dalam pembentukan karakter anak. Sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak siswa yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter, dan kepribadian. Adapun hakikat pembelajaran PKN, yang pertama hakikat pembelajaran PPKN, yang kedua hakikat pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, yang ketiga hakikat pembelajaran PPKN berdasarkan undang-undang. Adapun tujuan pembelajaran PPKN, yang pertama memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. Yang kedua, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak ke Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran PPKN ada berdasarkan KTSP, seperti berpikir secara kritis, berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, berkembang secara positif dan demokratis, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Nah, tujuan pembelajaran PPKN berdasarkan kurikulum 2013, yang pertama, menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut Jami Suprihatiningrum 224, pendidikan adalah seorang guru yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Dan murid adalah komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam pendidikan atau bisa disebut dengan peserta didik. Ruang kelas, sesuatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar atau KBM. Kantin adalah sebuah ruangan dalam bangunan sekolah yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru sebagai tempat untuk makan. Adapun hipotesis penelitian tersebut adalah suatu anggapan teoritis yang dapat dipertegas
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dengan pembentukan karakter anak pada mata pelajaran PKN di SD Taman Harapan. Masuk di bab 3 mengenai metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di SD Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai, dan waktu penelitian tersebut yaitu berlangsung pada semester genap tahun ajaran 2021. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, data primer, yaitu data yang bersumber dari data yang diperoleh dari informasi berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti kepala sekolah, guru kelas, murid, dan pemilik kantin yang berada di lingkungan sekolah. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dokumen, dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2012.2.117. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh murid kelas 5 SD Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai yang berjumlah 20 orang. Adapun sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam penelitian. Nah, dalam eksperimen ini, peneliti mengambil sampel murid kelas 5 SD yang berjumlahkan 20 murid. Adapun instrumen penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik pengumpulan datanya, observasi yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian, keadaan guru dan keadaan siswa di SD Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai. Adapun wawancara, yaitu catatan pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan dan tidak dibarengi dengan sejumlah pilihan jawaban tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter anak pada mata pelajaran PPKN kelas 5 SD di Taman Harapan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai. Adapun dokumentasi yaitu catatan keterangan dan kondisi objektif lokasi penelitian dan sampel yang diteliti dengan mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian. Teknik analisis data menurut Kailan 2012.2132, triangulasi dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data diri berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Ada 3, yang pertama triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Baiklah, sekian seminar mini dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.